Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Ikhwani wa akhwati fillah, wal'an sekarang kita akan menjawab pertanyaan kemarin tentang kata ini, kemudian dan dua kata ini. Nah, serta kata ini. Yang pertama adalah dibaca yunawwirahu. Yunawwirahu. Nah, di sini ada huruf athof, au. Huruf athof, dan dia adalah bentuk fi'il mudhari', sehingga kita atofkan ke yaftaha yang diawali huruf nasab. Sehingga yunawwira dibaca mansub juga. Nah, ini yang pertama. Kemudian terkait dengan terjemah kemarin adalah diberikan cahaya. Ya, diberikan cahaya. Nah, kesannya memang seperti bentuk majhul. Maka sebagian teman-teman ada yang menjawab yunawwaro, dijadikan bentuk majhul. Padahal itu hanya cara terjemah saja. Aslinya di sini fa'il dari yunawwiro adalah domir huwa. Dan hu di sini adalah sebagai maf'ul bih. Dan huwa di sini adalah ke Allah, kemudian hu-nya kepada siman. Nah, kalau terjemah perkataannya atau Allah memberikan cahaya kepadanya. Ini terjemah perkata. Tetapi kita mudahkan dengan terjemah diberikan cahaya. Ya. Sehingga tetap susunannya adalah yunawwiro, bukan yunawwaro, tapi yunawwiro. Nawwaro yunawwiro. Nah, kemudian yang kedua adalah wa ba'dhi. Wa ba'dhi ini atofnya kemana? Ya, ada berbeda-beda di jawaban teman-teman, tetapi yang tepatnya adalah bisa ke sufahai. Sehingga kalimat awalnya adalah ini. Wa tarki mukhalatati ba'di ahli ilmi. Yaitu meninggalkan bergaul dengan sebagian ahli ilmu. Bisa diatofkan ke sini. Atau mungkin seandainya mau diatofkan ke mukhalatati, ya bisa saja. Berarti maknanya meninggalkan sebagian ahli ilmu. Nah, yang pasti dia majrur. Baik atof ke mukhalatati atau atofnya ke sufahai. Selanjutnya kata insafun dibaca marfu', wala adabun juga marfu'. Ya, sebagai apa? Ini adalah isim dari laisa. Isim laisa sehingga dia marfu'. Ya, walaupun diawali oleh ma'hum atau dikenal dengan isim muakhar yang diakhirkan. Sehingga tetap dia marfu'. Adapun ya sudah jelas ini atof kepada insafun. Nah, semoga bisa dipahami. Wal'an sekarang kita masuk ke teks berikutnya. Nah, sekarang kita baca terlebih dahulu. Walamma kathura ikhtilafun nasi fi masailid dini wa kathura. Ini dibaca apa? Kathura
Bisababi dzalika, ini juga dibaca apa? Wa, ini dibaca apa? Wa kullun minhum yazharu annahu yubghidu lillahi. Ya, annahu yubghidu lillahi. Nah, kita baca ulang. Walamma kathura ikhtilafun nasi fi masailid dini wa kathura titik titik. Kathura bisababi dzalika titik titik wa titik titik wa kullun minhum yazharu annahu yubghidu lillahi. Nah, tapi dalam teks yang lain bisa aja dibaca yabghudu atau yabghadu. Ya, sekarang kita terjemahkan. Walamma, dan ketika, katsura, banyak, banyak terjadi, ikhtilafun nasi, perbedaan manusia, fi, dalam masail, permasalahan dini agama, dan banyak perselisihan atau perpecahan di antara mereka. Maka kita ini dulu biar lebih enak. Dengan sebab hal itu, katsura, banyak terjadi saling membenci di antara mereka dan saling melaknat atau mengutuk di antara mereka. Wa kullun minhum, dan semua dari mereka yazharu, tampak, menampakkan diri atau mengklaim annahu, bahwa dia itu benci karena Allah Ta'ala. Nah, kita ulang. Ketika banyak terjadi perselisihan di antara manusia di dalam permasalahan agama dan banyak terjadi juga perpecahan di antara mereka, maka dengan sebab hal itu banyak terjadi yaitu saling membenci di antara mereka dan saling melaknat atau mengutuk di antara mereka. Dan setiap dari mereka menampakkan, mengklaim bahwa dia melakukannya itu ya benci karena Allah. Nah, sekarang kita lihat teks di dalam kalimat-kalimat ini. Nah, walamma. Nah, lamma ini adatus syarat. Ya, ketika. Kathura fi'lul madhi, ikhtilafu, ini sebagai fa'il dari kathura, an-nasi mudhaf ilaih, masaili majrur kana jar, ad-dini majrur kana mudhaf ilaih. Wa kathura fi'il madhi. Nah, ini dibaca apa? Kemudian sebagai apa? Kathura. Nah, kathura ini sebagai jawab dari syarat lamma. Ya, sehingga terjemahkan maka, ya. Sababi majrur kana jar, dan ini dibaca apa dan posisinya sebagai apa? Sama ini juga. Wa kullun. Ini awal kalimat. Ya, terpisah dengan yang lain. Ini berarti sebagai mubtada. Wa kullun minhum yazharu fi'il mudhari', ya marfu', annahu yubghidu fi'il mudhari' juga lillahi majrur karena jar. Nah,
Kita baca ulang, kita resapi maknanya untuk ya bahan renungan untuk kita semua dari pernyataan Al-Imam Ibn Rajab di dalam Jami'ul Ulumul Hikam. Ini hanya potongan saja, gambaran di zaman beliau. Walamma kathura ikhtilafun nasi fi masailid dini wa kathurat titik titik kathura bisababi dzalika titik titik wa kullun minhum yadhharu annahu yubghidu lillahi. Dan ketika banyak terjadi perselisihan manusia di dalam masalah agama dan banyak juga perpecahan mereka, maka dengan sebab itu banyak ya terjadi saling membenci di antara mereka, saling melaknat atau mengutuk di antara mereka, dan semuanya menampakkan diri, mengklaim, mengaku bahwa dia melakukannya karena benci karena Allah Ta'ala. Nah, ini permasalahan besar. Jadi, ikhwani wa akhwati fillah yang sudah kita singgung di awal, khususnya dalam permasalahan fikih adalah permasalahan yang sangat luas. Sehingga jangan jadikan kebencian kita kepada sesama kaum muslimin iya, hanya gara-gara permasalahan yang bisa ditolerir di dalam permasalahan fikih. Ya, sehingga kita bisa lebih insaf, lebih objektif di dalam memahami ini. Ya, anggap contoh misalkan yang satu kunut, yang satu tidak, sehingga terjadi perpecahan yang saling membenci, saling melaknat, saling mengutuk antara satu yang lainnya. Hanya gara-gara perbedaan masalah fikih, apalagi dengan mengklaim, saya kan benci karena Allah, saya kan, nah itu hanya klaim semata yang tidak dibenarkan. Nah, ini perlu kita renungi. Perkataan besar dari Al-Imam Ibn Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulumul Hikam sebagai renungan untuk kita semua agar kita lebih objektif, lebih arif, lebih bijaksana di dalam memahami permasalahan perbedaan fikih khususnya yang kita kenal setidaknya ada Hanafi, Hambali, Maliki, Syafi'i sehingga kita bisa lebih dewasa. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.